Hai, like, share, comment, aktif ya. Bye bye. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini gua kedatangan satu HP yang baru banget rilis ya. Jadi ini gue pesan kemarin dan baru sampai. Itu adalah Motorola Edge 60 Fusion. Ini Motorola yang kedua ya. Sebelumnya gue udah pakai Motorola G45 dan sekarang keluar yang terbaru lagi di Motorola Edge 60 Fusion. Dan melihat dari review-review dari reviewer lain, emang HP ini cukup membuat istilahnya ya, membuat gebrakan lah istilahnya untuk di kelas mid range di harga 5 jutaan ya guys ya. Bahkan kalau kalian pesan sekarang tuh di 5 jutaan kecil ya guys. Oke, kita langsung aja unboxing untuk Motorola Edge 60 Fusion ini guys. Oke, ini yang kita dapat dari buka box HP Motorola Edge 60 Fusion ini ya guys. Ini chargernya di 68 watt, SIM ejector, dan kita dapat kartu XL ya. Dapat bonus, kemudian buku-buku garansi ya. Kemudian ini case-nya cukup menarik, cuman gue ngerasa sih perlindungannya kayaknya nanti kurang maksimal ya guys. Kenapa ya? Karena bagian pinggir-pinggirnya tuh tidak tidak tertutup, hanya bagian atas bawahnya aja. Oke, kita lihat langsung HP-nya ya guys. Oke, seperti ini. Hasil untuk belakangnya pakai vegan leather gitu ya guys, cukup mewah untuk tampilan belakangnya ya, dengan logo M nya, dan beratnya mirip-mirip dengan Vivo V50 ya. Ini udah kuat curve ya, tapi curve nya nggak terlalu curve. Oke, seperti ini tampilannya. Warnanya mirip-mirip kayak Stitch ya guys, cukup lucu warnanya ya. Ada yang warnanya itu ada yang warna biru muda ya guys, tapi gua ngambil yang biru tua ini aja karena lebih maskulin menurut gua warnanya ya guys ya. Oke, ini kita nyalain dulu dan nanti juga kita akan setting dulu HP-nya. Ya guys, ini untuk tampilan awal dari HP Motorola Edge 60 Fusion ya guys ya. Ya, jadi memang seperti yang Motorola G45, ini tampilannya seperti stok Android ya guys. Dan saat ini mode carinya sudah di bawah, dan mirip-mirip kayak Samsung ya guys. Oke, ini masih dalam tahap download untuk aplikasi. Oke, mungkin kita bahas dari desain aja ya sebentar ya guys. Dan dari desain sedikit aja. Jadi ini pinggirannya plastik ya guys. Ya plastik mirip-mirip Vivo V50 kemarin ya guys. Untuk sebelah kanan di sini kayaknya sih mic ya. Ini kayak lubang gitu. Di sini ada mic sepertinya guys. Kemudian ini tombol power, volume rocker, di atasnya itu ada, saya rancu untuk di atasnya ini sih sepertinya sih mic juga ya guys. Kemudian sama ada tulisan Dolby Atmos. Sebelah kiri polosan tidak ada apa-apa. Untuk bagian bawah ada SIM tray ya. Kemudian mic lagi, ada USB Type C dan speaker. Ini dua speaker ya guys. Untuk yang di earpiece-nya juga nyala, dan untuk memory card juga sudah support ya guys untuk di HP ini, dan modenya mode hybrid. Kemudian untuk bagian belakang ya, bagian belakang ini warnanya kalau menurut gue sih tadi biru ya, biru keunguan gitu, biru gelap.
Ya, dan di belakangnya ini sebenarnya ada dua kamera ya guys ya. Tapi di situ ada kelihatan tiga, yang satu sih kayaknya gimmick aja sih kameranya ya guys. Untuk kameranya di sini itu 50 megapiksel untuk kamera wide-nya ya guys ya. Kemudian untuk 13 megapiksel di ultra wide, dan untuk perekaman videonya bisa di 4K 60 fps. Ya, ini juga di tulisan di sininya ya guys. Ada kecil banget guys di sini. Ada tulisannya itu Sony Lithia ya guys. 50 megapiksel ya with OIS. Dan ini dibilang nih Sony Lithia yang pertama kali digunakan di HP yang di global version ya guys ya. Tapi karena di Tecno Camon 40 Pro juga menggunakan kamera yang sama, tapi masuk Indonesia-nya lebih duluan dari si Motorola ini guys. Jadi kameranya sudah mumpuni banget, dan hasilnya nanti kita lihat di video review ya guys ya. Nah, ini unboxing sedikit aja, jadi spesifikasi yang bisa gue berikan. Dan warnanya ini tadi gue belum jelasin ya, warnanya itu namanya Phantom Slipstream ya. Dan juga ada, kalau nggak salah yang nama lagi satu itu Phantom Mykonos Blue ya kalau nggak salah guys. Jadi ada dua warna yang masuk di Indonesia. Dan ternyata untuk spesifikasi beberapa ada perbedaan dengan di global ya. Untuk region Indonesia dan India itu memang ada beberapa perbedaan dengan yang di global version ya guys ya. Dimana beberapa perbedaannya itu ada di chipset guys. Chipsetnya di sini untuk yang Indonesia dan India itu menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7404 nanometer. Sedangkan yang di global menggunakan 7300 ya guys ya. Dan kemudian untuk update OS Android-nya ini sih dibilangnya bisa ke 3 kali major update di Android ya guys ya, dan sudah Android 15 untuk saat pertama kali dinyalakan. Dan 7400 yang chipset baru, cuman ya kita nanti cek aja di video review untuk game sedikit ya guys ya. Kemudian untuk memori dan RAM-nya itu di 12 GB per 256 ya guys ya. Dan itu udah cukup besar ya untuk HP midrange. Rata-rata kan midrange tuh biasa di 8 per 256, ini sudah di 12 per 256. Kemudian tadi kamera kamera selfie-nya itu ada di 32 megapiksel dan paling mentok di 4K 30 fps. Nanti juga kita coba di video review ya guys. Oke, kemudian tadi dari speaker ya, dual speaker dan Dolby Atmos. Suaranya itu cukup lantang ya guys ya. Nanti juga kita cek di video review. Saya rasa sih speaker dari Motorola ini ya cukup bagus ya. Apalagi udah kita kelas mid range, dan pastinya akan lebih bagus suaranya karena disupport sama Dolby. Kemudian ada perbedaan lagi ya tadi, misalkan di baterai. Di baterai itu untuk global di 5200. Nah, sedangkan kita di Indonesia mendapatkan di 5500 mAh. Dan kecepatan charger ini di 68 watt ya guys ya. Untuk berapa waktunya nanti sekalian kita cek di video review. Karena 68 watt gua rasa sih udah tengah-tengah ya, termasuk cepat ya. Mungkin dikurang di 1 jam untuk pengisiannya. Ini gua sebenarnya terkesimanya di layarnya ya guys ya. Layarnya gua nggak nyangka ini cukup enak gitu ya, cukup bagus, bening gitu ya. Ya mungkin ini karena belum terpasang ini guys, minusnya kita nggak dikasih anti gores nih guys. Untuk layarnya nanti gua akan coba cari di third party apakah ada apa enggak. Tapi gue nyari-nyari case-nya pun juga belum ada nih guys. Jadi gue sementara pakai case-nya yang bawaannya, tapi ya memang nggak terlindungi dengan bagus ya guys. Samping-sampingnya takutnya kalau jatuh gitu ya, kita bisa kena, samping-sampingnya bisa kebaret. Oke, itu dulu guys yang bisa gue kasih tahu info terkait dengan spesifikasi dari Motorola Edge 60 Fusion ini.
Dan nanti juga kita akan coba-coba dari keseluruhan penggunaan dari Motorola ini. Aku rasa sih HP-nya cukup keren ya, cukup sedang aja beratnya ya. Oke, tadi beratnya di 175 gram ya guys ya, HP ini tanpa casing ya. Tapi dengan ada casingnya mungkin agak sedikit bertambah sedikit, tapi tetap mantap gitu dipegangnya guys. Oke, itu aja. Kita lanjut ketemu di video review. Sampai ketemu lagi guys. Kalau kalian suka dengan video gua, please subscribe dan like, share video dari Games Gadget. Sampai ketemu lagi di video review Motorola Edge 60 Fusion. Bye guys, thank you sudah nonton sampai habis.